Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbaran beserta tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Ribuan orang ikuti pemakaman mantan Gubernur Papua Lukas NMB. Polda Papua siapkan 2.000 personel amankan malam tahun baru. Kantor DPRD Mimika dirusak orang tak dikenal. Jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB akhirnya dimakamkan di halaman rumahnya Koya Tengah, Distrik Moratami, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Isak tangis keluarga mantan Gubernur Papua Lukas NMB pecah saat pemakaman di halaman rumahnya. Pemakaman diikuti oleh ribuan orang. Ribuan pelayat diarahkan polisi untuk kembali ke rumah masing-masing menggunakan truk yang disewa polisi. Saat masa sudah menaiki truk, terjadi kecelakaan di pertigaan jalan masuk rumah Lukas NMB karena truk kelebihan muatan. Truk terbakar dan tidak ada korban jiwa. Tentunya saya sangat berharap, kami semua berharap bahwa masyarakat bisa menjaga keamanan dan ketertiban yang sudah kita hadirkan pasca meninggalnya almarhum, kedatangan dan membawa ke tempat duka dan semalam hiburan. Kondisivitas ini saya berharap tetap kita jaga kebersamaan, kita jaga kekeluargaan yang sudah kita bangun di tanah Papua, tidak boleh tercederai karena hal-hal yang tidak harus. Saya juga berharap masyarakat tidak mempercayai berita-berita liar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena kami ada aparat kepolisian, itu bisa mereka menanyakan, mengkonfirmasikan ulang informasi atau berita yang mereka terima, termasuk apabila ada hal-hal yang tiba-tiba terjadi, sehingga setelah dari pengecekan dari aparat baru itu bisa disampaikan, dan bagi masyarakat tidak juga menyampaikan meneruskan informasi tadi yang tidak berdasar. Lukas NMB meninggal dunia saat dirawat di RSPAD Jakarta. Almarhum meninggal dunia akibat sejumlah penyakit yang diderita. Mantan Gubernur Papua 2 periode itu tengah menjalani masa hukuman karena terjerat kasus gratifikasi. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pangdam 17 Cendrawasih mengumpulkan seluruh ketua paguyuban Nusantara yang ada di Kota Jayapura di markas Kodam 17 Cendrawasih. Dikumpulkannya paguyuban Nusantara untuk mencegah konflik horizontal akibat adanya reaksi spontan dari warga Nusantara pendatang karena geram dengan aksi pembakaran. Maizen Ishak Pangemanan mengatakan pendatang bukan binatang yang bisa seenaknya dibantai, sehingga dirinya meminta pelaku pembakaran yang menyusup saat pengarakan jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB diusut tuntas. Pangdam juga menegaskan saat pengarakan jenazah ada penyusup dari organisasi Komite Nasional Papua Barat atau organisasi yang menginginkan Papua merdeka, sehingga diklaim pelaku anarkis. Pojok lampu merah enak. Masyarakat pendatang, tetapi itu sebenarnya reaksi spontan, ya, bukan karena diorganisir atau tidak. Mereka spontan mengamankan aset mereka, diakibatkan oleh trauma kejadian-kejadian yang lalu, di mana selalu mereka dibakar, dianiaya. Mereka memang pendatang, di tanah ini mereka numpang, tapi mereka bukan binatang, gitu ya, yang bisa dibunuh seenaknya, yang bisa dibakar seenaknya, dianiaya seenaknya. Tidak seperti itu. Kalau memang di sini tanah yang beradab, mari kita hargai nilai-nilai kemanusiaan. Ya, saya tahu tidak semua yang mengantar itu. Yang di depan itu adalah keluarga dan masyarakat yang memang ingin menghormati beliau sebagai pemimpin Papua yang layak untuk diberikan penghormatan. Tetapi di belakang itu ada penyusup. Mereka dari KNPB, dari ULMBP, ya, yang melakukan pembakaran. Beberapa
bangunan, mobil, dan juga berusaha memicu situasi dengan melakukan pemukulan kepada Bapak PJ. Jadi kami tidak terprovokasi dengan isu-isu atau kelompok-kelompok siapa saja yang datang kepada seluruh paguyuban untuk memprovokasi masyarakat paguyuban. Kami hanya sebatas bagaimana menjaga lingkungan tempat di mana usaha kita ada, mereka punya tempat kediaman dan masyarakat pada umumnya. Sehingga ada beberapa kompleks-kompleks tertentu yang menjadi perhatian kita untuk menjadi keamanan masyarakat itu sendiri, menjaga keamanan mereka sendiri. Sehingga tidak ada isu bahwa ada gerakan-gerakan masyarakat Nusantara melakukan kegiatan-kegiatan untuk mengejar masyarakat Papua, itu sama sekali tidak ada. Saat kericuhan pengarakan jenazah terdapat 25 rumah tokoh serta 14 aparat TNI dan Polri serta warga dan sebuah mobil dibakar. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Lihat masa brutal. Kericuhan yang terjadi saat jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB diarak sebelum dimakamkan membuat seluruh Polres bersiaga. Polres Merauke menghimbau warga untuk tetap tenang dan tidak mudah terpancing berbagai isu negatif karena jenazah mantan gubernur sudah dimakamkan. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan, baik itu di media ataupun juga dari keluarga, ya, ini harapan besar saya sebagai Kapolres tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang terjadi di Jayapura. Kita di Merauke ini sudah sangat baik, ya, kerukunan umat beragama, kerukunan antara suku-suku sudah saling menghormati, menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nah, ini sangat modal besar, ya, buat kita semuanya untuk bisa menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kita. Itu harapan saya. Kemudian yang kedua, saya sampaikan isu-isu yang tidak benar ataupun juga tidak bisa dipastikan kebenarannya. Harapan saya juga jangan sampai kita ikut memberikan andil, menyebarkan, ya, atau juga ikut serta memprovokasi kepada teman-teman ataupun saudara-saudara kita. Ya. Kericuhan terjadi pada Kamis 28 Desember. Masa yang mengarak jenazah Lukas NMB dari bandara menuju ke rumah duka melempari seluruh pertokoan dan bahkan membakar 25 toko di Waena, Jayapura. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Dibakar itu masa masih. Pemerintah Kota Jayapura menyerahkan bantuan sembako kepada 65 keluarga yang menjadi korban kebakaran rumah toko di Komplek Rumah Dinas Korem 172, Prajawira Yakti, Waena, Distrik Heram. Kebakaran dipicu tindakan anarkistis para pengantar jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB. Dalam insiden tersebut, 25 ruko hangus dibakar termasuk 6 rumah dinas. Begitu banyak massa, ribuan massa, kemudian ada oknum-oknum tertentu memanfaatkan kesempatan ya suasana duka, mengganggu ketertiban umum, bahkan juga merugikan orang lain dengan aksi lempar dan juga aksi membakar. Salah satunya dan secara khusus adalah membakar aset Korem dan juga beberapa ruko yang dibangun oleh koperasi Korem. Nah, tentu kejadian ini kita sangat sesalkan, ya. Mestinya suasana duka itu jangan tertib sampai mengantar jenazah kemudian kita makamkan. Tapi kondisi sudah terjadi, kejadian sudah terjadi, ungkapan prihatin tetap ada atas kejadian ini. Karena itu tentu saya sebagai orang Papua, tentu juga saya menyampaikan permohonan maaf kepada para korban. Dan Rem 172 Prajawira Yakti, Brigjen Dedi Hardono mengatakan situasi saat ini sudah berangsur normal. Masyarakat sudah bekerja dan roda perekonomian kembali berputar, begitu juga dengan pemulangan pendukung Lukas NMB. Kita sudah sama-sama ketahui bahwa terjadi insiden yang tidak kita inginkan bersama tentunya. Kita semua menyesal atas kejadian itu dan ya pasca kejadian kemarin
sampai dengan hari ini alhamdulillah puji Tuhan kehidupan masyarakat, perekonomian kembali berjalan normal seperti biasa lagi. Kita lihat sendiri kemarin malam terjadi, besok pagi saya lihat masyarakat sudah mulai berangsur-angsur normal kembali. Demikian juga proses evakuasi masyarakat atau pemulangan masyarakat yang pasca pengantaran jenazah juga alhamdulillah berjalan lancar semua sampai dengan siang hari ini tadi. Semua sudah terevakuasi kembali ke rumah masing-masing lagi. Ada pendataan untuk jumlah korban di sini berapa dan kerugian? Untuk jumlah korban kami di sini selain anggota kami itu ada sekitar 65 orang. 65 orang dan terdiri dari bangunan Denkes, kemudian ada rumah 6 rumah, kemudian ada 20 ruko yang terbakar dan kebetulan juga memang Denkes kami ini, polikliniknya ini melayani warga masyarakat Waena. Nah itu juga yang kami sangat sesalkan. Sayang sekali, tetapi ya sudah terjadi dan mari kita sama-sama kembali menciptakan suasana kondusif lagi. Dan saya berharap seluruh warga, terutama yang masyarakat Jayapura, supaya tidak mudah terpancing, terprovokasi. Karena dari masyarakat pengantar kemarin itu sekitar 1.500 lebih, itu hanya 0,01% orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang lainnya baik sebenarnya. Ribuan masyarakat mengiringi jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB hingga ke tempat peristirahatan terakhir di Koya Tengah, Kota Jayapura, Papua. Namun dalam pengantaran terjadi aksi pelemparan dan pembakaran fasilitas umum. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.